Ini ketika kita di kota ya. Kalau misalkan kita di area lain itu bisa dapat sih di 50-45 fps ya. Kita lihat nih dalam acara war seperti ini juga dia hampir sama sekali nggak ada frame drop fps guys. Mantap ini. Takostat beberapa saat itu 40 fps. Nah, saya coba pindahkan ke monster, dia langsung naik ke 59 sampai 60 fps guys. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah teman-teman, saya sudah coba beberapa hari ke belakang ya pakai iQOO Z7 5G setelah update nih. Dan yang paling umum di sini guys ya, saya tidak menemukan bug yang di tampilan seperti contoh kayak kita mau buka nih ya. Nah, kita bisa pakai pin ataupun kita pakai sidik jari dan itu tidak ada masalah sama sekali seperti yang versi sebelumnya guys. Itu ada stuck ya. Kita tidak bisa diapa-apain gitu ya. Ini nggak bisa diapa-apain. Nah, kalau sekarang sudah aman guys setelah update ya. Gitu. Nah, langsung aja mungkin di sini yang penasaran nih, Bang, gimana performanya nih ya? Nah, saya sudah lakukan uji tes guys ya, dari mulai AnTuTu, kemudian CPU throttling ya. Nanti kita coba lihat tes gaming seperti apa guys. Khususnya nanti game-game yang akan saya coba, nanti saya akan coba perlihatkan. Termasuk nanti grafik FPS-nya gimana guys ya? Apakah lancar, stabil atau tidak ya? Oke, di sini saya akan coba perlihatkan terlebih dahulu hasil uji tes dari AnTuTu teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk di dalam AnTuTu benchmark ya versi 10.1.7. Kita mendapatkan skor di 656.000. Ini ada peningkatan dari versi sebelumnya guys ya. Ini setelah update ke patch Juni ya teman-teman. Nah, ini sebelumnya tuh lihat ya. Ini AnTuTunya versinya sama. Ini 649.000, sedangkan sekarang setelah update dia di 656.000. Jelas ini ada peningkatan yang cukup signifikan guys. Kalau kita coba bandingkan, di sini ada peningkatan dari GPU-nya guys ya. Tapi untuk di CPU ada penurunan, tapi yang lainnya seperti di memori atau RAM dia ditingkatkan menjadi 123.000, sebelumnya hanya 117.000 guys. Seperti itu ya. Oke, jadi untuk skor AnTuTu benchmark di sini ada peningkatan di iQOO Z7 5G setelah update ke patch Juni guys ya. Oke, selanjutnya di sini kita coba lihat teman-teman ya, ini hasil uji tes CPU throttling. Luar biasa sekali di sini, tidak ada throttling guys. Ini saya tes tanpa menggunakan cooler ya, tanpa menggunakan kipas pendingin. Ini tidak ada throttling, mantap cuy ya. Jadi nggak harus pakai kipas-kipasan sebenarnya ini untuk di iQOO Z7 5G. Saya tes selama 30 menit ya. Kemudian di sini untuk di GPU Max benchmark guys ya. Ini sebelum update 1.390.000-an ya. Nah, kemudian di sini kita coba lihat juga ini setelah update saya juga sudah coba tes. Dia skornya sama sih guys ya. Tuh. Ya di 1.390.000-an aja gitu teman-teman ya untuk skor GPU Max benchmarknya. Nah, selanjutnya di sini kita coba lihat untuk di 3D Mark nih guys ya, di 3D Mark nih. Ini apakah dia juga sama stabil cuy ya? Langsung aja kita coba lihat resultnya atau hasil uji tesnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Ini yang paling bawah ini sebelumnya nih. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini Mei ya. Ini Mei, ini Juni guys. Kita coba lihat dulu untuk with lab stress test ya. Nah, ini 98,6% guys ya. Ini setelah update. Sebelumnya di sini kita coba lihat 99,2. Memang ada sedikit penurunan kestabilan guys, tapi ya nggak masalah sih. Nah, sekarang kita coba lihat untuk di with lab extreme stress test ya. Sebelumnya 99,6. Dan sekarang setelah update kita coba lihat guys, ini dia 99,4. Jadi memang ada sedikit penurunan, tapi cuman beda beberapa 0,% aja. Dan ini udah 99% itu stability-nya udah oke banget cuy. Udah oke banget gitu ya. Mantap ini ya teman-teman ya untuk di tes 3D Mark-nya. Nah, selanjutnya di sini kita coba lihat untuk di Geekbench 6 ya. Nah, kita coba lihat di historinya guys. Nah, ini untuk CPU teman-teman bisa dilihat ya. Ada peningkatan meskipun tidak terlalu besar guys. Ini Mei, ini Juni ya. Untuk single core dia 1049. Kalau sebelumnya di 987 ya.
multi core juga cuma naik satu aja nih. Tapi di sini teman-teman bisa lihat untuk single core-nya dia naik sampai 1049 dari 987. Cukup signifikan guys ya. Nah, selanjutnya di sini kita coba lihat untuk di GPU guys. Nah, di GPU teman-teman bisa lihat. Nah, di sini untuk GPU teman-teman bisa lihat ya, ini di Mei dan juga di Juni. Nah, untuk yang bawah ini adalah OpenCL guys. Dia 2634 ya. Nah, yang bawah OpenCL tuh 2634 dan Juni juga 2634. Jadi nggak ada perbedaan guys ya. Nah, untuk di Vulkan juga di sini hampir nggak ada perbedaan, cuman beda satu digit aja. 3024 ini 3025 guys, seperti itu ya. Untuk di Geekbench 6 ya. Oke. Tadi stabil ya, untuk CPU throttling itu stabil, sama sekali tidak ada throttling selama 30 menit saya coba tes. Dan mantap sekali pokoknya guys ya, setelah update ke versi patch Juni ini. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita coba langsung saja ya teman-teman untuk tes gamingnya. Sekaligus nanti kita coba tes Honor of Kings ya. Ini game yang lagi booming nih guys. Saya juga di channel gaming saya juga bahas game ini guys. Ataupun ya saya sering mabar juga guys ya untuk Honor of Kings ini ya. Mantap pokoknya ini seru. Nanti kita coba tes ya. Oke, di sini kita langsung aja nanti masuk ke dalam game yang pertama terlebih dahulu, Genshin Impact seperti biasa guys ya. Oke guys, di sini kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact dan kalau teman-teman bisa lihat di sini untuk FPS-nya dia di 59 atau 60 FPS guys. Mantap ya, dia nggak di limit performanya setelah upgrade ke versi patch terbaru di bulan Juni 2024. Kita coba teman-teman ya, di sini kita lawan aja nih untuk monster-monsternya. Oke ya. Nanti saya akan coba main ya sampai beberapa menit lah, sampai bisa kerekam oleh Takostat guys ya. Nanti kita coba lihat rata-rata FPS-nya dapat berapa nih. Apakah benar bisa dapat di 55 ke atas ya, nggak di limit 45 FPS guys. Nanti kita coba lihat ya. Di sini saya main tanpa cooler guys ya. Oke, kita coba lihat nih. Suhunya ini masih dilanjutin dari yang tadi ya. Ini masih di sekarang udah 40 guys suhunya. Kita coba lihat ya. Semoga tidak ada limit ya di sini. Seperti pas awal-awal dulu perilisan ya, ini nggak di limit cuy untuk Genshin. Oke, ini sudah suhu di 40, masih aman di 59 fps. Oke, teman-teman ya, kita coba lihat. Sip. Oke, ini masih aman. Banyak efek-efek masih aman juga. Oke, sip ya. Ini masih di 59 fps, lihat teman-teman. Tuh, masih aman ya. Oke, nanti kita coba lihat untuk di perekaman Takostatnya. Oke guys, menarik di sini ya untuk Genshin Impact ya guys ya. Tadi ini sempat di 40-an fps, nanti bakal kelihatan lah ya di Takostat beberapa saat itu 40 fps. Nah, saya coba pindahkan ke monster, dia langsung naik ke 59 sampai 60 fps guys. Untuk settingannya ya, saya coba balikin lagi ke mode seimbang, dia tetap di 60 fps ya. Nah, ini suhunya sekarang sudah di 44,1, dia masih di 59,9 fps atau 60 fps guys. Lihat ya, ini masih aman banget nih Genshin Impact. Jadi untuk update kali ini sepertinya iQOO Z7 5G ini sudah mulai tidak ngelimit performa di Genshin Impact cuy. Ini mantap sekali nih ya, wajib di upgrade ke versi yang satu ini cuy, untuk yang suka mainin game Genshin Impact. Oke, nah langsung aja di sini kita coba lihat di rekaman Takostatnya guys, biar lebih jelas ya. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat ya untuk rata-rata FPS-nya dia di 53 fps, dan teman-teman tadi yang sudah saya katakan, nah di beberapa waktu di sini dia ada di 40 fps, dia ngelimit performance ya. Tapi setelah saya ubah menjadi mode monster gitu ya di game space ataupun game bila sisinya, itu dia langsung naik lagi ke 59 atau 60 fps cuy ya. Ini luar biasa, ini terbukti nih guys ya. Untuk di versi kali ini di iQOO Z7 5G dia ada peningkatan performa untuk gaming ya. Jadi limiternya sekarang sudah mulai tidak benar-benar membatasi banget gitu ya. Dan sebaiknya memang kita gunakan kipas atau fan cooler untuk bermain game ya.
Oke, kita lanjut di game selanjutnya, guys. Oke guys, di sini kita sudah masuk di dalam game ya, Honor of Kings ya. Ini di iQOO Z7 5G guys. Di sini kita bisa dapat di 60 fps ya. Sayangnya tidak support sampai 90 fps guys nih. Kalau kita coba lihat fps-nya mentok di tinggi aja, tapi ini udah oke banget ya. Nanti kita coba lihat untuk rata-rata fps-nya di aplikasi Takostat guys. Untuk sementara ini dia lancar banget guys ya. Kita lihat nih, dalam acara war seperti ini juga dia hampir sama sekali nggak ada frame drop fps guys. Mantap ini ya. Tuh, coba lihat nih, menang ini guys. Langsung aja serang aja nih. Nanti kita lihat ya. Mantap guys ya. Oke, kita lihat untuk rata-rata fps-nya di Takostat guys. Nah teman-teman, di sini kita coba lihat ya untuk di rekaman Takostatnya Honor of Kings. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Tuh, ini tadi ada drop ke bawah itu pada saat ya pas login ya, ataupun pada saat loading ya. Rata-rata di sini fps-nya di 56,7 fps guys ya. Kalau kita coba lihat di sini untuk rata-rata fps-nya, lihat stabil parah cuy ya, di 60 fps. Mantap, dan ini adem ya. Ini setelah main satu match adem guys suhunya, lihat ya. Dia cuman di 38 aja tuh. Ya, oke, tanpa kipas ya. Settingan rata kanan guys ya. Seperti itu. Oke, ini untuk Honor of Kings ya. Kita coba game selanjutnya guys. Ya, oke guys, di sini kita sudah masuk di dalam game Wuthering Waves ya. Di sini kita akan coba lihat teman-teman ya. Saya sudah main beberapa menit nih, nanti kita coba lihat di rekaman Takostatnya rata-rata fps-nya berapa. Dan memang untuk game Wuthering Waves ini di iQOO Z7 5G itu memang berat cuy ya. Ini berat game ini guys ya. Nah, di sini di iQOO dia cuma dapat di 40-an fps aja, nggak nyentuh nyampe di 60 fps guys ya. Ini saya jalan-jalan di kota seperti ini, dan untuk settingannya saya akan coba perlihatkan pada teman-teman nih. Nah, kalau dia masuk ke setting, dia akan langsung ke 30 fps guys tuh. Padahal di sini saya sudah setting di 60 fps ya. Oke, jadi seperti itu guys ya untuk Wuthering Waves. Nah, di sini saya coba main-main skill seperti ini ya. Nah, main-main skill seperti ini. Nanti karakter juga tuh dia dapatnya di 35, 40 fps gitu guys. Padahal saya sudah setting di 60 fps. Ini ketika kita di kota ya. Kalau misalkan kita di area lain itu bisa dapat sih di 50, 45 fps ya. Gitu, tapi ya stabilnya tetap sih di 40-an fps gitu guys. Ini di kota ya seperti ini ya. Ini memang berat banget sih untuk game Wuthering Waves ya. Oke, mungkin untuk tes game kita cukup di 3 game aja, itu sudah mewakili ya guys ya untuk di iQOO Z7 5G, biar videonya juga tidak terlalu panjang lah ya. Intinya seperti itu untuk di Genshin Impact ya. Itu tadi kita sudah coba tes, ternyata no limit guys. Kita tinggal aktifkan aja mode monsternya. Nah, di sini kebetulan ini masih mode seimbang. Kita coba aktifkan mode monster. Apakah fps-nya dia akan naik lebih dari 40 fps ya, sampai ke 50 fps apa tidak nih guys. Di sini kedeteksinya di 46. Kita coba lihat apakah lebih lancar. Dan saya coba lihat iya guys. Jadi dia tapi tetap sih ke 34 ya. Tuh. Tetap di 34 meskipun kita sudah pakai mode monster. Oke guys ya. Nah, biar lebih jelas kita coba simak di rekaman Takostatnya. Oke. Ya, oke teman-teman, di sini kita sudah masuk di dalam rekaman Takostat, dan rata-rata fps di Wuthering Waves kita dapat di 37,8 fps. Dan untuk grafik dari fps-nya fluktuatif banget seperti ini guys ya. Tuh, tapi dia enggak kurang dari 30 fps pada saat gameplay. Ya, tidak kurang dari 30 fps pada saat gameplay guys. Aman berarti ya. Masih enak lah, nggak ngedrop sampai di bawah 30 fps ketika main cuy. Misalnya juga rata-ratanya di 37 fps saja. Oke ya, itu mungkin teman-teman untuk tes gaming ya di iQOO Z7 5G setelah update ke 4 Juni 2024. Oke guys, itu tadi ya teman-teman untuk hasil tes ya, performa tes gaming di iQOO Z7 5G setelah update ke
PanTouch OS terbaru di patch Juni 2024 cuy. Kalau saya lihat sih untuk performanya memang di sini ada peningkatan yang cukup signifikan guys, khususnya di Genshin Impact ya. 44 derajat Celcius itu masih bisa dapat di 60 fps cuy ya. Jadi masih bisa dilibas banget nih oleh si iQOO C7 5G. Cuman untuk game Wuthering Waves, wow, itu memang game berat cuy. Game berat, jadi di iQOO memang agak kewalahan juga gitu ya pada saat di perkotaannya gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi itu aja untuk tes performa dan juga tes gaming setelah update ke PanTouch OS patch Juni 2024. Mungkin nanti kalau sempat saya buat video terkait kameranya guys, review kamera gimana bang gitu ya, apakah ada perbaikan atau sama saja, nanti saya akan bahas juga guys ya, mungkin di video khusus atau video terpisah guys ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dulu guys ya. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa langsung saja di kolom komentar, khususnya terkait device iQOO C7 5G, ataupun teman-teman mengalami masalah setelah update bisa share aja di kolom komentar ya. Oke, itu aja teman-teman ya, semoga ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Oke guys, mantap.